Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang hukum meninggalkan sholat Jumat karena COVID-19. Pertama sekali, kita perlu mengetahui hukum melakukan sholat Jumat. Para ulama bersepakat bahwa hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki muslim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan jual beli. Kemudian para ulama melakukan pengecualian atau tidak diwajibkan Jumat bagi orang-orang yang memiliki uzur atau orang-orang yang memiliki halangan. Di antara halangan yang disebutkan oleh para ulama bolehnya meninggalkan salat Jumat adalah yang pertama, orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Yang kedua, orang yang khawatir terhadap keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, bahkan keselamatan harta yang ia miliki jika ia pergi melakukan sholat Jumat. Yang ketiga, orang yang sedang sakit atau orang tua yang sudah sakit-sakitan. Kemudian yang keempat, cuaca yang ekstrim seperti hujan yang sangat deras atau angin yang begitu kencang atau terjadi badai. Jika kita perhatikan uzur-uzur tadi atau halangan-halangan tadi, sebabnya mengerucut pada satu hal, yaitu menjaga keselamatan jiwa seseorang, atau disebutkan dalam literatur para ulama hifdzun nafsi. Lalu apa yang mendasari para ulama menyimpulkan bolehnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyelamatkan nyawa seseorang atau demi keselamatan nyawa seseorang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la darara wa la dirar, tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh menimbulkan hal-hal yang membuat mudarat. Dari ayat dan hadis ini, para ulama menarik sebuah kaedah usul fikih, darul mafasidi aula min jalbil masalih, menjauhi sebuah kemudaratan lebih diutamakan ketimbang melaksanakan sebuah kemaslahatan. Sehingga sholat Jumat boleh ditinggalkan karena ada uzur atau karena ada halangan. Kita kembali ke pertanyaan di awal, apakah boleh meninggalkan sholat Jumat berjamaah di masjid karena COVID-19? Jika kita melihat situasi dan kondisi saat ini, virus COVID-19 begitu mengkhawatirkan bagi keselamatan jiwa-jiwa manusia. Maka dengan alasan itu, apakah diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat?
Jawabannya adalah iya, diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat karena kekhawatiran kita terhadap virus COVID-19. Yang virus COVID-19 tersebut sangat berbahaya bagi seseorang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kita tidak mengatakan bahwa sholat Jumat itu mengakibatkan menyebarnya virus corona. Tapi yang menjadi alasan adalah pelaksanaan sholat Jumat, di mana kita berkumpul dalam rentang waktu yang sedikit lama sehingga mengkhawatirkan terjadi penularan virus COVID-19. Bahkan seseorang tidak menyadari kalau dia membawa virus. Begitu juga dengan orang lain. Karena menurut riset para dokter, bisa jadi seseorang itu membawa virus tapi tidak menimbulkan gejala-gejala kalau dia terpapar virus COVID-19. Makanya hukum sholat Jumat ini berbeda dengan hukum puasa. Apakah puasa boleh ditinggalkan karena ada COVID-19? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena berpuasa tidak ada hubungan kemudaratan dengan virus COVID-19. Sedangkan berkumpulnya untuk melakukan sholat Jumat atau sholat berjamaah memungkinkan untuk terjadi penyebaran virus corona, sehingga ini dianggap sebagai uzur, sebagai halangan untuk melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Maka disarankan bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang sudah disosialisasikan terjadi penularan virus corona, baginya lebih baik meninggalkan sholat Jumat. Terlebih kalau sudah ada kesepakatan di antara ulama, kemudian saran dokter juga demikian, anjuran pemerintah juga demikian, maka menjadi wajib bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat. Dan ini bukan sesuatu yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini adalah juga perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya, sampai kapan kita boleh meninggalkan sholat Jumat berjamaah di masjid? Jawabannya adalah sampai kita merasa aman dari ancaman virus ini. Maka selama kita merasakan adanya ancaman dari virus ini, mengkhawatirkan keselamatan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita, diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat. Ketika kekhawatiran tersebut tidak ada lagi, maka kewajiban untuk melakukan sholat Jumat kembali seperti awal atau dasarnya, yaitu fardu ain bagi setiap muslim laki-laki. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena lalai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup mati hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i. Hadis ini sasarannya adalah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan, tanpa uzur, maka tidak termasuk dalam kondisi kita sekarang ini. Maka diperbolehkan kita meninggalkan sholat Jumat seperti mana yang barusan kita sampaikan. Terakhir, kita harus meyakini bahwasanya meninggalkan sholat Jumat dengan kondisi seperti ini bukan berarti menunjukkan kelemahan iman kita atau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah kepada kita semua sebagai orang Islam. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menerima segala amalan yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.